Meskipun Giselle sudah mempersiapkan diri kalau ketahuan oleh Rafael saat sedang menjahilinya, tapi tetap saja dia terkejut ketika mendengar nada suaranya yang suram dan menarik tangannya. Untuk sesaat Giselle tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin pikirannya terlalu berlebihan, tapi sekarang lebih baik menghadapi apa yang sudah terjadi dan melupakan beban pikirannya. Rafael melihat karet gelang pink kecil di tangan Giselle. Lalu Rafael mengangkat tangan untuk menyentuh rambutnya dan rambutnya dikuncir kanan-kiri. Apa-apaan ini? Dia berkata dengan ekspresi yang lebih lembut, "Jelaskan, ini apa?" Giselle yang baru pulih dari rasa panik, jantungnya masih berdebar kencang karena gugup dan tidak berani melihat ekspresi Rafael saat ini. Aku hanya lagi melatih tanganku." Gerakannya saat sedang bicara dengan bahasa isyarat sangat lambat karena merasa bersalah. "Cordelia, jadi nanti kalau aku udah mahir, aku tahu cara mengikat rambut Cordelia." "Masa sih?" Rafael bertanya dengan penuh keraguan. Berlatih, ketika sebelumnya Dea dan Clayton tinggal di villa mereka. Giselle sangat ahli mengikat rambut Dea. Giselle mengangguk dengan tegas. Kemudian dia ingin membantu Rafael melepas karet di rambutnya. Tapi saat melihat ekspresinya yang dingin dan serius, tapi ada dua ikat rambut yang sangat tidak cocok dengannya, membuat Giselle tidak bisa menahan diri dan tertawa. "Hei!" Rafael ingin menghentikannya, tapi dia terpesona ketika melihat tawa Giselle yang cantik, membuatnya tidak bisa berpaling dan lupa untuk memarahinya. Seingatnya, dia sudah mengenal Giselle selama bertahun-tahun. Tapi ini adalah pertama kalinya Rafael melihatnya tersenyum begitu cerah, seolah-olah tidak ada yang lebih menarik dari senyumnya itu di dunia ini. Giselle tertawa selama beberapa saat sebelum akhirnya dia teringat Rafael dan buru-buru menahan tawanya. "Maaf, aku akan bantu kamu melepaskan karet gelangnya." Setelah Giselle selesai bicara dengan bahasa isyarat, dia menggigit bibirnya untuk menahan tawanya dan membantunya melepas karet gelang. Rafael terus menatapnya. Pipinya yang putih merona karena dia tertawa dengan terlalu bersemangat, dan matanya berbinar. Meskipun Giselle menggigit bibirnya, tapi dia masih belum bisa menyembunyikan senyumnya. "Cantik." Dalam waktu kurang dari setengah menit, Giselle sudah selesai melepas karet gelang di rambutnya. Dia berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa dan tidak mengatakan apapun, lalu berbaring dengan tenang membelakangi Rafael. Rafael berkata, "Setelah melakukan sesuatu yang buruk, menurutmu tidak masalah kalau langsung menghindar?" Setelah beberapa detik, Giselle berbalik menghadapnya, dengan cepat mencium bibirnya dan membenamkan wajahnya di dada Rafael. Sementara itu dia sedang kebingungan. Rafael terkejut. Kenapa dia berubah jadi seperti ini? Tapi Rafael tidak mendorongnya untuk menjauh. Bahkan dia merasa ada sedikit kebahagiaan di hatinya. Rafael tidak mau membiarkan Giselle terus mengerjainya lalu berkata dengan serius, "Jangan pikir aku membiarkanmu gitu aja. Aku akan ingat masalah ini dan menyelesaikannya denganmu setelah bayinya lahir." Giselle tidak takut dengan ancamannya. Masih ada beberapa bulan lagi sebelum bayinya lahir. Dan dia tidak percaya kalau Rafael akan benar-benar mengingat masalah ini sampai saat itu. Giselle menyadari kalau Rafael tidak mendorongnya untuk menjauh, juga tidak menunjukkan sikap menolak atau rasa jijik pada Giselle untuk menjauh darinya. Saat memikirkan ini, dia tidak bisa menahan diri dan merasa sedikit lebih baik. Karena Rafael tidak mendorongnya untuk menjauh, sehingga Giselle terus berbaring dengan nyaman di pelukannya. Di rumah keluarga Okto, setelah mandi, Kina duduk di sofa kamarnya, bermain dengan ponselnya dengan kepala menunduk. Dia terlihat seperti sedang melakukan sesuatu yang buruk. Ezra melilitkan handuk di pinggangnya, dan dia juga memakai handuk lain untuk mengeringkan rambutnya yang basah. Matanya sedikit menyipit ketika melirik ponselnya dan ada gairah yang melintas di matanya. "Kurasa yang warna hitam itu lebih bagus," Ezra mengatakan pendapatnya sambil agak membungkuk. "Aduh," Kina tiba-tiba berdiri karena kaget, menyembunyikan ponsel di belakangnya dengan ekspresi seperti sudah melakukan sesuatu yang tidak baik. Dia bertanya dengan tergagap,
Kamu, kapan kamu datang? Barusan kok, jawabnya. Berpikir kalau Ezra sudah melihat hal yang memalukan, membuat Kina ingin menutup wajahnya dan bersembunyi di bawah selimut. Jangan salah paham ya, aku tidak mau beli ini kok. Bukan, aku mau beli tapi bukan untukku, aku beli untuk orang lain. Kina menjelaskan dengan wajah memerah. Ezra tidak bertanya untuk siapa dia membelinya, mendekatkan wajahnya ke arahnya dan berkata dengan suara rendah. Kamu tahu cara beli untuk orang lain, tapi kenapa kamu tidak cara beli untuk dirimu sendiri? Supaya kita bisa punya sensasi yang berbeda. Kina sedikit menghindar, menjaga jarak darinya dan berpikir. Apakah dia tidak bisa berhenti membahasnya? Aku tidak mau beli itu. Dia masih berusaha untuk menjelaskan. Aku tahu kamu tidak mau beli, itu sebabnya aku membiarkan kamu membelinya. Ezra meletakkan handuk yang dia pakai untuk mengeringkan rambut, memeluk pinggang Kina dan menariknya ke dalam pelukannya. Kina mengerucutkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya dengan keras sebagai tanda penolakan. Tapi aku mau melihatnya dan aku akan beli itu untukmu. Ezra dengan mudah merebut ponsel yang Kina sembunyikan di punggungnya dan melepaskannya. Ezra, kamu, Kina langsung mencoba merebut ponsel itu dan memerintahkan, cepat kembalikan ponsel itu padaku. Ezra memiliki tinggi lebih dari 190 cm, sedangkan Kina hanya lebih dari 160 cm saja. Perbedaan tinggi mereka lebih dari 20 cm. Ezra berdiri tegak dan mengangkat tangannya. Bahkan Kina tidak bisa menyentuh lengannya, apalagi merebut kembali ponselnya. Aku marah. Kina sengaja mengancamnya dengan ekspresi datar. Tapi sayangnya dia tidak mencegah pipinya yang memerah. Ezra mengangkat tangannya, menundukkan kepala untuk mencium bibir Kina dan membujuknya. Oke, jangan marah lagi sama suamimu ya. Dia berkata, balikin ponselku. Setelah 2 menit, Ezra mengembalikan ponsel itu padanya. Kina langsung memeriksa akun belanja dan melihat ada beberapa barang yang sudah dipesan. Setelah melihat barang-barang itu dengan jelas, pipinya langsung memerah. Dia tidak bisa mengatakan apapun, seolah bisa menebak apa yang akan dilakukan Kina. Ezra berkata untuk mengancamnya, kamu berani membatalkannya. Kina, dia merasa seperti sedang dipaksa menjadi pelacur. Aku benar-benar tidak mau beli ini untuk diriku sendiriku. Dia masih berusaha untuk menjelaskan. Kina hampir memeluk pahanya dan memohon pada Ezra untuk percaya padanya. Aku mau beliin buat kamu kok. Ezra melihat ekspresinya dan terkekeh. Oke, bukannya kamu lagi bantu pilih untuk orang lain. Nih lanjutkan. Setelah mengatakan itu, dia lanjut mengeringkan rambutnya. Kina menggertakkan gigi dengan wajah memerah, memutuskan berhenti memakai skincare-nya. Kebetulan toko online ini ada di kota yang sama. Kina menghubungi penjualnya dan setelah melakukan pesanan, dia membayar lebih untuk biaya pengiriman dan meminta toko online ini untuk langsung mengirimnya besok. Setelah memesan dan melihat pesanan, ternyata Ezra sudah membeli sesuatu tanpa seizinnya. Tiba-tiba Kina berbaring seperti orang yang tidak berdaya, lemah dan menyedihkan sambil menatap langit-langit. Dia tidak bisa mengendalikan pikirannya yang liar dan membuat wajahnya semakin merona. Entah sudah berapa lama, Kina langsung tersadar ketika merasakan sesuatu menekannya dan wajah pria itu muncul di depannya. Kina tahu apa yang akan Ezra lakukan selanjutnya, dan berinisiatif untuk melingkarkan tangannya di lehernya Ezra. Ezra tersenyum ketika melihat responnya. Lalu Ezra menundukkan kepala dan mencium bibirnya. Sore berikutnya, tidak lama setelah Giselle bangun dari tidur siangnya, dia menerima sesuatu yang dikirim oleh kurir yang berasal dari kota yang sama. Barang itu berbentuk kotak persegi seukuran laptop 13 inci dan tidak terlalu berat. Dia melihat informasi pada catatan pengiriman dan tidak dijelaskan apa isi kotaknya, tapi ada catatan. Giselle langsung teringat obrolannya dengan Kina semalam. Kina bilang akan mengirimkannya sesuatu dan dia bilang lebih baik membiarkan Rafael membantunya membuka hadiah itu secara tidak sengaja.
Giselle sangat penasaran apa yang dikirimkan Kina padanya, atau lebih baik membiarkan Rafael yang membukanya. Tapi dia memikirkan saran Kina sehingga Giselle hanya bisa menahan rasa ingin tahunya, lalu membawa kotak itu ke kamar dan kemudian pergi ke ruang kerja untuk bekerja. Di malam hari, setelah Giselle mandi, dia duduk di depan meja rias dan memakai skincare sambil memandangi jam. Rafael lebih dulu mandi di kamar mandi ruang kerja sebelum dia kembali ke kamar. Dia melihat Giselle sedang duduk di depan meja rias untuk memakai skincare. Kemudian Rafael melihat kotak di tempat tidur dan mendekatinya. "Kamu beli apa?" Giselle berbalik ketika mendengar perkataannya dan berkata dalam bahasa isyarat, "Aku tidak tahu. Akhir-akhir ini aku banyak belanja online. Waktu aku terima paket dari kurir hari ini, aku lagi sibuk dan belum membukanya. Kalau kamu mau, bisa tolong bantu aku membukanya jadi nanti aku bisa lihat apa isi kotak itu." Setelah mengatakan itu, Giselle berbalik dan terus melanjutkan memakai skincare-nya. Rafael mendengar itu, lalu dia duduk di samping tempat tidur tanpa mengucapkan apapun. Dia melihat informasi catatan kurir dan memang benar tidak ada informasi yang tertulis, hanya ada Kina di catatan pembeli. Dia tertegun sejenak tapi tidak terlalu memikirkannya. Seolah-olah kotak itu adalah sebuah karya seni yang berharga. Pertama-tama Rafael merobek catatan kurir dengan tenang dan pelan-pelan. Dia juga merobek catatan itu untuk menghindari kebocoran informasi. Kemudian Rafael membuka kantong plastik kemasan bagian luar dan melihat bagian luar kotak itu juga dibungkus dengan kertas kado. Kertas kado itu sudah dilepas olehnya. Desain bentuk kotaknya sangat bagus tapi tidak ada logo perusahaan apapun. Jadi Rafael tidak bisa menebak apa yang ada di dalamnya, tetapi kotak itu terlihat cukup mewah. Selama beberapa saat dia merasa ragu, lalu membuka tutup kotak itu. Di dalam kotak itu ada satu set lingerie hitam, pakaian dalam yang seksi yang sangat menarik untuk dilihat. Kainnya sangat tipis dan terbuat dari kain renda. Hanya dengan melihat desain lingerie itu saja sudah cukup untuk membuat seseorang jadi bergairah. Giselle menoleh untuk meliriknya. Terlihat Rafael sedang menatap lurus ke isi kotak itu dan membuatnya jadi semakin bingung dan penasaran. Apa yang dikirimkan oleh Kina? Seolah merasakan tatapannya, Rafael mendongak dan menatapnya. Giselle bertanya padanya dalam bahasa isyarat, "Itu apa?" Rafael berdeham sebelum berkata, "Sini dan lihatlah sendiri." "Tunggu sebentar." Selesai bicara dengan bahasa isyarat, Giselle berbalik dan melanjutkan rutinitas perawatan kulitnya. Rafael menatap isi kotak itu selama beberapa detik, lalu tiba-tiba ada perasaan tidak enak di hatinya dan menggunakan jari telunjuk dan tengahnya untuk mengangkat pakaian dalam dan celana yang seksi di dalam kotak itu. "Ini, lihatlah." Giselle menoleh ke belakang dan membeku setelah melihat benda yang diangkat oleh jari-jari Rafael dan tahu untuk apa kegunaan benda itu. Ketika dia sadar kembali, dia merasa sangat kaget, malu dan juga canggung. Giselle bergegas ke arah Rafael, meraih benda yang ada di jarinya dan dengan cepat memasukkannya kembali ke dalam kotak dan menutup kotak itu. Dalam hatinya menangis dan berkata, "Oh my God, apa yang Kina belikan untukku?" Gaya desain dan warnanya cukup bagus, sepertinya menarik. Rafael berkomentar dengan serius. Giselle ingin langsung menjelaskan tapi untuk sesaat lupa kalau dia masih memegang kotak itu di tangannya. Saat Giselle baru saja akan menjelaskan dengan bahasa isyarat, tiba-tiba kotak yang ada di tangannya terjatuh. Kotak berukuran 13 inci ini terbuat dari 4 lapis kotak tipis yang ditumpuk menjadi satu. Susunannya juga cukup padat, tapi kotak itu tidak tahan jika terjatuh. Begitu kotak itu jatuh ke lantai, kotaknya langsung hancur berantakan dan memperlihatkan isi di dalamnya. Total ada 4 set lingerie, ada yang berwarna hitam, ada yang warna merah menyala, ada yang memiliki payet perak dan motif macan tutul liar. Sebenarnya ini adalah beberapa edisi khusus. Keduanya sama-sama melihat barang-barang yang ada di lantai. Untuk sesaat, suasana di kamar jadi sangat sunyi.
yang ada di hati Hurley saat ini. Aku harus ngapain? Ini terlalu rumit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Rafael terkejut, senyum yang tidak bisa dijelaskan melintas di matanya. Dia berdiri dari sisi tempat tidur, maju selangkah lalu berjongkok dan dengan tenang membantunya mengambil barang-barang yang jatuh di lantai. Beberapa potong kain renda tipis ini tidak akan bisa menutupi tubuhnya sama sekali. Apalagi G-string dengan manik-manik kecil ini. Setelah Giselle tersadar, dia sangat panik dan buru-buru berjongkok dan tanpa rasa malu dengan cepat mengambil barang-barang yang baru saja Rafael ambil lalu memasukkannya ke dalam kotak. Giselle mengambil semua barang itu dan berlari ke arah lemari, membuka pintu lemari dan menaruh barang-barang itu. Tapi dia merasa tidak nyaman menaruh lingerie di situ, jadi Giselle mengeluarkannya lagi dan menaruhnya di bagian bawah lemari. Kamu melupakan ini. Rafael mengambil benda yang baru saja jatuh dan menyerahkan padanya. Warnanya mirip dengan kulit manusia, sepertinya untuk menggodanya. Giselle agak malu dan membuat wajahnya sangat memerah. Apakah Rafael tidak bisa pura-pura buta dan pura-pura tidak melihatnya? Giselle bersandar di lemari, tidak mengambil barang yang dipegang Rafael dan tidak berani menatapnya. Dengan wajah memerah, dia menjelaskan dengan bahasa isyarat. Tidak, aku tidak beli itu kok. Itu Kina. Nyonya muda kedua, aku tidak pernah beli barang kayak gini. Dia merasa kalau Kina pasti sedang menggodanya, dengan membelikannya beberapa set lingerie yang seksi dan barang-barang itu. Bukan itu saja, tapi Kina bahkan menyuruhnya untuk membiarkan Rafael membantu membukanya. Jika Giselle bisa memutar kembali waktu, dia tidak akan pernah membiarkan Rafael membukanya. Tidak, dia tidak akan pernah setuju Kina memberinya sesuatu seperti ini. Barusan kamu bilang akhir-akhir ini kamu sering belanja online. Rafael mengungkapkan rasa tidak percayanya tentang Giselle yang bilang bahwa barang-barang ini dibeli oleh Kina. Rafael juga berpikir kalau dia membeli sesuatu yang berbentuk kelinci atau lainnya. Rafael teringat catatan kurir, Kina dan ditambah penjelasan Giselle saat ini, membuat dia mempercayainya. Ekspresi Giselle terlihat sangat murung dan hampir menangis, lalu berkata dalam bahasa isyarat. Benar-benar bukan aku yang beli ini, Kina yang beli. Kenapa nyonya muda kedua beliin ini untukmu? Rafael melangkah ke arahnya. Mengajarimu cara untuk menggodaku? Wajah Giselle langsung memerah. Sebenarnya dia memang ingin menggodanya. Bukan. Dia bukan mau menggoda, tapi hanya ingin menarik perhatiannya. Dan sekarang, Giselle berhasil menarik perhatiannya. Tapi rasanya dia ingin menutupi wajahnya. Rafael berbisik dan nadanya menjadi sedikit lebih serius. Giselle yang tersipu masih berusaha menjelaskan. Aku tidak tahu kalau Kina akan beli barang seperti ini. Kamu yakin dia yang beli, bukan kamu yang beli? Rafael berpura-pura ingin memastikan hal ini dengannya lagi. Tapi sebenarnya dia hanya ingin menggodanya. Kenapa sebelumnya dia tidak merasa kalau Giselle begitu lucu? Giselle langsung mengangguk. Kalau gitu aku akan telepon dia untuk memastikannya, kata Rafael. Lalu berbalik untuk mengambil ponselnya.